Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan S1 kelas 02 dengan NIM 202015020008. Hari ini saya akan membandingkan materi yang ada pada buku Konstruksi Jalan Raya 2, yaitu pada materi perkerasan jalan lentur. Nah, di sini saya akan membandingkan antara metode Group Index dan metode CBR. Nah, pada metode Group Index dahulunya dikembangkan oleh Public Roads Administration atau PRA, yaitu di USA atau di Amerika Serikat, didasarkan pada klasifikasi kelompok tanah diturunkan dari pengalaman desain terdahulu. Model desain struktur perkerasan terutama dikhususkan untuk perkerasan dengan LPA atau lapis pondasi atas dan LPB lapis pondasi bawah yang menggunakan agregat atau tanah. Nah, nilai grup indeks dihitung berdasarkan rumus di bawah ini. Grup indeks sama dengan 0,2A ditambah 0,05A kali C tambah 0,01 kali B kali D, di mana A sama dengan sebagian dari persentase material yang lolos saringan nomor 200 yang lebih besar 35% dan tidak lebih besar dari 75%, yang dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. Kemudian B, sebagian dari persentase material yang lolos saringan nomor 200 yang lebih besar dari 15% dan tidak lebih dari 55%, dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 40. Kemudian C, sebagian dari batas cair yang lebih besar dari 40% dan tidak lebih dari 60%, dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. Dan D adalah sebagian dari indeks plastis yang lebih besar dari 10% dan tidak lebih besar dari 30%, dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. Rentang nilai grup indeks yang berlaku adalah 0 sampai 20. Kemudian ada contoh soal. Contoh soal 4.1. Analisa tanah dasar yang digunakan bagi perkerasan mendapatkan tanah lolos saringan 200 mempunyai LL 40% dan PL 15%. LHR mempunyai intensitas 750 SMP persen. Butiran lolos saringan 200 sama dengan 55%, jadi A sama dengan 55 dikurang 35 sama dengan 20, B 55 kurang 15 sama dengan 40, C 0 atau LL tidak melebihi 40, D sama dengan 15 sampai 10, 15 kurang 10 sama dengan 5. Grup indeks 0,2A. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Grup indeks 0,2A ditambah 0,05 kali A kali C ditambah 0,01 dikali B kali D sama dengan 0,2. Kita masukkan angka A di sini dikali 20, kemudian 0,05 dikali 20 lagi itu angka A, dan dikali C itu sama dengan 0 ditambah 0,01 kemudian dikali 40 yaitu B 40 dan D 5 sama dengan 6. Nah, dari grafik didapat persentase seperti ini. Di sini kurang jelas, saya belum bisa membaca apa yang dimaksud ini. Jadi tebal lapis pondasi bawah yang diperlukan sama dengan 20 cm. Untuk intensitas lalu lintas dengan LHR 750 di atas garis A didapat 30 cm. Di atas garis A, AA itu 30 cm. Dapat diambil LPA sama dengan 20 cm dan lapis permukaan sama dengan 10 cm.
Ini lapis permukaan. Kemudian metode grup indeks ini sangat sederhana. Cukup dengan mencari pengelompokan tanah berdasarkan grup indeks menggunakan peralatan biasa mekanika tanah yang banyak tersedia di laboratorium. Dan lalu lintas cukup diwakili perkiraan volume tanpa memperhatikan berat dan komposisi kendaraan. Asumsi masa layan adalah 20 tahun dan beban lalu lintas merupakan rata-rata selama 20 tahun. Kekurangan metode ini adalah yang pertama, gambaran angka grup indeks tidak mencerminkan perilaku tanah dasar dalam menerima beban lalu lintas. Kemudian berat maupun komposisi kendaraan dan konfigurasinya tidak disinggung sama sekali, padahal faktor-faktor ini sangat menentukan kerusakan perkerasan. Nah, kemudian tidak memperhitungkan komposisi lapisan perkerasan dan kualitasnya, tidak memperhitungkan faktor lingkungan atau temperatur, curah hujan, dan geometrik jalan. Dan terakhir, parameter kerusakan struktur perkerasan tidak terukur. Sebaiknya metode ini hanya digunakan pada analisa pendekatan saja. Kemudian kita masuk pada metode CBR. Metode ini paling banyak dipakai untuk perencanaan perkerasan lentur. Pada awalnya dikembangkan oleh California Division for Highway, kemudian baru ditindaklanjuti oleh US Army Corporation of Engineers dan umumnya diadopsi oleh banyak negara di dunia. Metode ini didasarkan hasil empiris oleh California State Highway Department USA atau Amerika dengan mengacu pada nilai CBR atau California Bearing Ratio. Pemeriksaan CBR dalam hal ini dilakukan terhadap tanah dasar, dapat dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Nilai CBR adalah P, adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Di laboratorium, contoh tanah dimasukkan ke dalam silinder logam atau mold diameter 15,24 cm dan tinggi 17,78 cm dan dilakukan penumbukan dengan alat tumbuk sebagaimana pemeriksaan pemadatan. Sesudah penumbukan atau standar atau modified, cetakan ini ditempatkan pada mesin penetrasi kapasitas 4,45 ton dengan kecepatan penetrasi sebesar 1,27 mm per menit. Pembacaan pembebanan dilakukan serangkaian penetrasi mulai dari 0,0125 sampai 0,50. Bila mana disyaratkan contoh dalam kondisi rendaman atau shock, direndam contoh di dalam silinder logam selama 96 jam, baru dilakukan tes. Nilai CBR dinyatakan dalam presentasi beban yang menyebabkan penetrasi 2,5 mm atau 5,5 mm terhadap beban standar. Di sini kita bisa lihat dalam tabel penetrasi 0,10 inci atau 2,5 mm. Beban standar untuk perbandingannya itu 1000 lbs per meter persegi atau 70,3 kg per cm persegi dan 0,20 inci atau 5,08 mm. Beban standar untuk perbandingan yaitu 1500 lbs per inci pangkat 2 per inci pangkat 2, kemudian itu sama dengan 105,4 kg per cm persegi. Model desain struktur perkerasan berdasarkan metode CBR diturunkan dari persamaan berikut ini.
T sama dengan 23,1. 23 dikali 1 log N ditambah 14,4. Kemudian akar dari A dalam kurung 0,0841 dikurang 1,1562. Kemudian dalam kurung log CBR per P. Kemudian dikurang 0,6414 dalam kurung log CBR per P pangkat 2 kurung pangkat 2 kurang 0,4730 dalam kurung log CBR per P pangkat 3, di mana T tebal struktur perkerasan inci, di mana T itu adalah tebal struktur perkerasan dan satuannya adalah inci. N di sini beban sumbu standar kumulatif, satuannya SS. Nah, kemudian ada A di sini luas bidang kontak lingkaran dari suatu roda kendaraan pada sumbu standar atau satuannya inci pangkat 2. Kemudian ada PE. Oh, berarti ini adalah PE karena di sini nih kurang jelas gambarnya. Tekanan roda akibat beban atau PSI ESWL equivalent single well load pada bidang kontak A yang memberikan reaksi struktural seperti tegangan, regangan, atau deformasi yang sama pada tanah atau struktur perkerasan. Kemudian ada CBR, itu indikator kekuatan tanah dasar dalam persentase persen. Nah, untuk suatu nilai CBR tanah dasar, persamaan di atas akan mendapat hasil berupa ketebalan struktur perkerasan total, yaitu tebal lapis permukaan, LPA dan LPB, atau dalam kurung T perm tambah T LPA lapis pondasi atas. Oh, berarti di sini T tebal permukaan ditambah tebal lapis pondasi atas ditambah tebal lapis pondasi bawah. Sedangkan nilai CBR lapis pondasi bawah akan memberikan tebal lapisan permukaan dan lapis pondasi atas, atau dalam kurung rumusnya T permukaan tambah tebal lapis pondasi atas. Demikian pula nilai CBR lapis pondasi atas akan mendapatkan hasil tebal lapis permukaan atau tebal permukaan. Dari hasil eliminasian dari ketiga hasil tersebut akan didapatkan tebal masing-masing dari elemen struktur perkerasan, yaitu T tebal permukaan, T tebal lapis pondasi atas, dan tebal lapis pondasi bawah. Hasil turunan dari persamaan di atas dijabarkan dalam bentuk grafik pada gambar 4.2 sehingga proses perhitungan menjadi lebih mudah dan singkat. Sini tampilkan grafik untuk penentuan tebal perkerasan pada gambar 4.2. Nah, kemudian CBR di sini ada tabel CBR 6, jumlah yang sama atau lebih besar 11, persen yang sama atau lebih besar yaitu 11/11 kali 100% sama dengan 100%. Kemudian CBR 7 ini jumlah yang sama atau lebih besar yaitu 10, 10/11 dikali 100% sama dengan 90,91%. Kemudian CBR 8 dengan jumlah yang sama atau lebih besar itu 8 dibagi 11 kali 100% sama dengan 72,73%. Nah, CBR 9 jumlah yang sama atau lebih besar itu 7/11 kali 100% sama dengan 63,64%. CBR 10 jumlah yang sama atau lebih besar yaitu 5/11 kali 100% sama dengan 45,45%. Kemudian CBR 11 jumlah yang sama atau lebih besar 3. Nah, 3/11 dikali 100% sama dengan 27,27%. Dan terakhir CBR 12 jumlah yang sama atau lebih besar itu 1/11 kali 100% sama dengan 9,09%. Nah, keuntungan metode CBR ini adalah pertama digunakan di mana-mana oleh banyak negara. Dan kedua, prosedur cukup mudah. Ketiga, dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di lapangan.
Kemudian, kekuatan lapis perkerasan lama dapat dievaluasi. Kemudian, sudah memperhitungkan berat kendaraan, konfigurasi kendaraan, dan konfigurasi sumbu. Dan terakhir, dapat menghasilkan komposisi lapisan perkerasan dan bahannya kualitas. Adapun kerugian metode Siber ini adalah pemeriksaan sangat spesifik untuk bahan yang bersangkutan. Juga tujuan untuk apa tes ini dilakukan. Bila hasil terdahulu harus diikuti, prosedur tes harus benar-benar tidak menyimpan dari tes lama. Tidak memberikan hasil yang akurat bila ada material yang kasar. Hasil yang didapat sangat sensitif terhadap perubahan kepadatan. Metode tidak memperhitungkan faktor lingkungan. Dan terakhir, parameter kerusakan struktur perkerasan tidak dapat langsung diketahui. Nah, kita menuju ke kesimpulan. Ketika melihat perbandingan antara kekurangan dan kerugian Siber ini adalah kita bisa melihat di sini gambaran angka pada grup indeks tidak mencerminkan perilaku tanah dasar dan menerima beban lalu lintas. Dalam menerima beban lalu lintas, dan kerugian Siber di sini adalah pemeriksaan sangat spesifik untuk bahan yang bersangkutan, juga tujuan untuk apa tes ini dilakukan. Nah, kemudian kekurangan pada metode grup indeks yang kedua adalah berat maupun komposisi kendaraan dan konfigurasinya tidak disinggung sama sekali, padahal faktor-faktor ini sangat menentukan kerusakan perkerasan. Dan kerugian metode Siber ini adalah bila hasil terdahulu harus diikuti, prosedur tes harus benar-benar tidak menyimpang dari tes lama. Dan kekurangan selanjutnya dari metode grup indeks ini tidak memperhitungkan komposisi lapisan perkerasan dan kualitasnya. Nah, di sini juga kerugian metode Siber ini adalah tidak memberikan hasil yang akurat bila ada material kasar. Dan kemudian kekurangan pada metode grup indeks tidak memperhitungkan faktor lingkungan, yaitu berupa temperatur, curah hujan, dan geometrik jalannya. Dan kerugian metode Siber ini di sini bisa kita lihat hasil yang didapat sangat sensitif terhadap perubahan kepadatan. Nah, kekurangan metode grup indeks ini juga termasuk di dalamnya parameter kerusakan struktur perkerasan tidak terukur. Dan kerugian metode Siber ini adalah metode tidak memperhitungkan faktor lingkungan, dan terakhir parameter kerusakan struktur perkerasan tidak dapat langsung diketahui. Nah, dari kesimpulan ini kita dapat melihat perbedaan antara kerugian dan kekurangan dari metode masing-masing. Dan di sini kesimpulannya, metode grup indeks ini sebaiknya metode ini hanya digunakan pada analisa pendekatan saja. Dan mungkin dari kekurangan dan kerugian dari metode Siber ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kelebihan yang ada pada metode Siber ini lebih bagus karena pada kekurangan ini disebutkan metode ini hanya digunakan pada analisa pendekatan saja. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.